apa. Cuman teman kalian menjustis, tapi tidak bisa mengurai, ya. Cuman bisa menjustis. Ini bukan diskusi. Buang rasa itu di dalam hati. Jadi begini, kita ini kan sedang mengurai dari kata ars itu apa. Kalau itu bukan makhluk, sekarang air itu di Quran bagaimana Allah menjadikan air itu, menciptakan air bagaimana? Kalau Allah menjadikan segala sesuatu dari air, iya. Tapi kalau Allah menciptakan air, sebutkan dalilnya kalau ada. Saya kemarin pesan sama Bang Ain, sudah ketemu apa belum? Cari bagaimana Allah menciptakan. Enggak ada ayatnya. Bagaimana caranya? Tapi kalau ruh ada, Quran ada caranya. Ya, caranya Allah menciptakan segala sesuatu itu ada, walaupun hanya berbentuk nafas. Ya, walaupun berbentuk nafas. Karena segala sesuatu yang sudah keluar dari Allah tidak bisa disebut sifat ma'ani. Harus disebut sifat ma'nawiyah. Apapun yang keluar dari Allah. Yang disebut kadim adalah yang ma'ani atau yang uluhiyah. Yang berada pada Allah. Kalam ada pada Allah. Ketika keluar bukan kalam namanya, mutakalim. Ini harus dipahami. Nanti kita bahas kalau mau bahas ilmu itu. Ya. Apa itu sulhi kodim, tanji hadis, tanji kadim. Ini kita bahas semua. Saya sedang membahas tanji hadis. Membahas ma'nawiyah. Membahas rububiyah. Membahas alam. Bukti daripada ilmu. Membahas mutakalim. Bukti daripada kalam. Bukan membahas kalam. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Saya bukan bahas itu. Karena itu saya nggak mampu membahas. Tapi saya membahas maknawiyahnya dari kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Maknawiyahnya. Ya. Maka apa yang ditanjihi oleh Allah, ditanjihi hadiskan. Yang dinyatakan baik dengan firmannya maupun dengan perbuatannya, afalnya, itu saya bahas. Karena itu tanjihi hadis. Itu ya. Jadi saya sedang membahas tentang ars. Kenapa saya bahas? Karena itu sudah ditanji hadiskan, sudah dilisankan kalau bahasa manusia, sudah difirmankan, dinyatakan. Berarti dia bukan Tuhan, ya kan? Siapa yang mau bertuhan kepada Allah? Allah dalam arti kata nama, bukan. itu batas pengetahuan, namanya ilmu, dikeluarkan itu namanya aliman, ya. Nantilah itu bahas lebih dalam lagi nanti. Sekarang saya sedang membahas ars itu. Kenapa saya katakan makhluk? Dalilnya jelas. Sesuatu yang mempunyai Tuhan, ada yang memiliki, dia adalah makhluk. Ciptaan. Ya. Kalau bicara bagaimana cara menciptakan air, saya cari belum dapat, nggak tahu kalau kebodohan saya. Cara menciptakan air yang sesuai dalil. Ya. Tapi kalau air dijadikan menjadi makhluk hidup atau menjadikan makhluk hidup dari air, ada. Itu kalau mau cari dalil. Saya juga lagi bingung bagaimana Allah menciptakan air. Silakan bagaimana cara Allah menciptakan alma atau ma. Silakan cari. Enggak usah alma, air itu saja. Bagaimana Allah menciptakannya yang sesuai dalil. Makanya kita kaji. Itulah. Kita kaji. Inilah guna telaah. Bukan menjadikan kepastian, tapi paling tidak menambah wawasan. Jangan menjustis, orang nggak ada yang paham Quran, orang nggak ada, manusia nggak paham Quran. Kita menjustis seakan-akan kita pintar sendiri. Jangan seperti itu. Bahas aja, nggak mau bahas saya pergi gitu. Ya, udah lebih. Itu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ke Gus Romli dulu. Silakan Gus Romli. 3 menit. Iya, nggak apa-apa. 3 menit lebih sedikit, nggak apa-apa. Ya. 4 menit. Iya, jadi begini. Kalau saya sekali lagi berbicara itu berdasarkan dalil, sehingga saya aman. Kalau misalnya Abah Upo itu tadi, wah ini nggak pernah mencantumkan dalil kok. Saya baca ya. Saya tadi sudah baca ini, saya baca dengan cepat. Hadis dari riwayat Ibnu Mas'ud ya.
Abdullah ta'ala anhu bismillahirrahmanirrahim baina sama'id dunya wallati taliha khamsu mi'ati amin wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati amin wa baina sama'i sabi'ati wal kursi khamsu mi'ati amin wa bainal kursi wal ma'i. Ini harus nggak ada beda. Kalau ada huruf jernya menjadi i, kalau tidak ada menjadi agak masalah. Itu satu pengertian air itu, bukan apa. Wa bainal kursi wal ma'i khamsu mi'ati amin. Wal arsyu fawqal ma'i. Ini jelas itu. Dan arsy di atas air. Mau dimaknakan apa lagi nih? Wallahul fawqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Sedangkan Allah menguasai arsy ya, dan tidak ada apa namanya, dan tidak ada yang samar atasnya segala sesuatu dari amal-amal perbuatan panjenengan. Ini hadis ini sahih diriwayatkan Huzaimah dalam At-Tauhid halaman 105. Saya baca ini Al-Baihaqi dan Asma wa Sifat halaman 401. Imam Baihaqi satu-satunya imam ahli hadis yang berkomitmen kepada dirinya tidak akan pernah mencantumkan hadis maudhu di dalam kitab-kitabnya. Ini Al-Baihaqi. Ad-Darimi dalam Raddul 'alal Jahmiyah. Jangan-jangan panjenengan ini termasuk paham Jahmiyah loh. Ini ditolak oleh Ad-Darimi itu halaman 26. Juga An-Naqd 'alal Murisi halaman 73, 90, 105. Atau Broni dalam Al-Kabir nomor 98987. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Muwaddih juz 2 halaman 47. Itu menunjukkan makhluk. Yang kedua, saya baca cepat ini, takut waktunya enggak ada. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allallahu al-malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang mempunyai atau menguasai arsy yang mulia. Ini arsy itu ciptaan kok. Wa huwa rabbul arsyil azim. Juga Dzul arsyil majid yang mempunyai. Bahkan menurut tafsir Al-Qurtubi juz 8 202 203 apa itu namanya, Allah mengkhususkan penyebutan arsy itu karena arsy adalah makhluk terbesar hingga masuklah di dalamnya makhluk-makhluk yang lebih kecil. Bahkan apa juga senada dikatakan tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 405. Tinggal ini lagi begini. Dalam Quran surat apa ini? Al-Ghafir ya halaman juz 7 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, dipikul malaikat kok, ya ciptaan. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya sebenarnya seperti saya sebutkan lagi bahwa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana li adza hadatsan malikin wa hamlatil arsy innama baina sawtu yadzana wasru sabiina amin. Aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk menceritakan bahwa malaikat pemikul arsy itu seorang malaikat saja dari mereka adalah jarak antara daun telinga dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis sahih riwayat Abu Daud nomor hadisnya 4727. Masih banyak ini ayat-ayatnya. Bahkan di dalam Fathul Bari juz 8 halaman 665 menyebutkan hal yang senada bahwa arsy dan kursi itu adalah makhluk. Arsy adalah makhluk terbesar. Silakan dijawab dengan literasi, jangan dari omongan kosong. Apalagi dari pendapat yang tidak berilmu. Maaf saja. Ini bukan mengejek tapi lecutan untuk Bang Opo supaya berpendapat itu ada literaturnya, ada marojiknya sehingga tidak ngarah. Tidak diancam oleh hadis sahih. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Romli. Sekarang ke Bang Opo. Silahkan 4 menit Bang Opo. Oke, terima kasih. Jadi saya tetap berpendirian pada ayat ya. Cuman saya tidak sebutkan ayat biar nggak bertele-tele. Toh nanti kalau ditanya saya bisa jawab itu. Nah, jadi di luar ayat saya anggap itu patut diragukan. Seperti saya bilang tadi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di luar ayat patut diragukan kecuali Alkitab. Jadi saya kembalikan lagi bahwa tidak ada makhluk dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa arsy itu adalah makhluk Allah, tidak ada. Boleh cari, kalau ada nanti
saya berguru lah sama dia kalau ada. Cari ini kita ayat aja basisnya, nggak ada. Jadi ars itu bukan makhluk. Tapi apa? Nah, karena Allah ya, itu istawa alar ars yudab birul amar. Makhluk mana yang bisa yudab birul amar? Makhluk mana? Karena ini tidak bisa dipisahkan, Allah dengan ars. Ars ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah tanpa ars, pakai apa yudab birul amar? Justru dengan al-ars inilah dia yudab birul amar. Mengatur, mengurus, menata al-amar. Ya, segala amar, putusan, urusan, pemerintahan yang ada di as-samawat wal ard yang dia ciptakan itu. Pakai apa dia yudab birul amar? Pakai al-ars. Jadi al-ars ini bukan makhluk. Makhluk apa yang bisa mengatur? Makhluk itu diatur. Makhluk itu diatur. Makhluk itu yang ada dalam as-samawat wal ard tadi diatur. Jadi Allah mengatur yudab birul amar. Ya kalau ditanya rujukannya apa, masa kayak gitu nggak tahu itu surat Yunus ayat 3 gitu. Ya pasti itu rujukan, itu dalil. Ya mau boleh adulah hadis-hadis yang bertentangan dengan ini banyak. Jadi bukan makhluk. Makhluk itu yang diatur. Holkon. Itu yang diatur. Ngaturnya pakai apa? Allah. Ya pakai al-ars. Jelas bahwa al-ars ini bukan makhluk. Dan yang kedua, air itu selalu dalam Al-Quran itu diturunkan. Itu ada kiasan bahwa Al-Quran juga diturunkan. Ilmu diturunkan. Jadi ya hubungkan aja antara air dengan Al-Quran. Ada hubungan persamaan, diturunkan. Allah jadikan air itu dari langit diturunkan. Quran diturunkan dari, ya kalau as-samawat itu kan kalau kita lihat kan secara pasti alam langit seperti itu kan, pasti alam. Tapi ini as-samawat satu akar kata dengan al-asma, dengan ismullah. Satu akar kata. Jadi bukan sembarang langit di sini, tapi bisa dikatakan ini pendidikan langit. Pendidikan langit itu fungsinya menurunkan ilmu. Kalau langit menurunkan air, pendidikan langit menurunkan ilmu. Al-Quran itu ilmu. Ar-Rahman alamal Quran. Khalaqal insan wa alamahul bayan. Itu dalil. Itu bukan hadis, bukan lahwal hadis itu. Bukan hadis yang mengecohkan. Tapi itu hadis Allah itu. Ahsanul hadis kitabam mutasabiham al-masani. Sebaik-baik hadis. Itu kata Quran, bukan kata ulama palsu. Itu kata Quran. Allah. Ya. Ahsanul hadis kitabam mutasabiham minal masani. Sebaik-baik hadis. Sejitu-jitu hadis adalah kitabam mutasabiham minal masani. Nah, kalau itu nggak dipahami, ya wajar cari-cari hadis di luar Quran. Wajar untuk rujukan. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi saya tekankan, bedakan antara kholkon. Saya tidak bicara makhluk, karena istilah makhluk tidak ada dalam Al-Quran. Makhluk itu yang diciptakan itu selalu statis. Kholkon itu dinamis. Semua ciptaan Allah itu dinamis. Kholkon. Tidak ada istilah makhluk dalam Al-Quran. Coba cari. Karena yang diciptakan Allah itu dinamis. Tidak ada yang mati. Batu, tanah, dinamis. Nggak ada yang diam. Bergerak dia. Ada pergerakan di sana. Namanya holkon. Kalau makhluk itu statis yang diciptakan. Beda holkon dengan makhluk. Makanya Allah tidak pakai istilah makhluk. Karena tahu itu istilah yang bisa menyesatkan. Maka pakai istilah holkon. Ya kata-kata Allah semua tidak ada yang menyesatkan. Manusia aja yang menyesatkan. Mana ada kata-kata Allah yang menyesatkan? Kalau saya katakan manusia itu
yang berlaku jalim dan bodoh, itu bukan kata saya, itu kata Al-Quran. Juluman jahula. Ya ngapain kita tersinggung? Wong kita memang nyatanya begitu kok. Cukup Bang Opo. Nah, Oke. ya terima kasih ya. Oke. Oke, saya kembali ke yang raisen ya, Gus Romli. Silakan Iya. Gus Romli. Terima Empat. kasih. Silakan. Jadi kalau panjenengan ya membahas ayat, jangan dari pendapat panjenengan sendiri. Itu diancam faltabawa maq'adahu finnar. Paham? Coba artikan yang saya katakan. Pasti gak bisa panjenengan. Panjenengan memahami Quran surat Yunus saja salah kok. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Wa ila akhir ayat. Di sini ya Allah ya istawa itu istaula, artinya menguasai, mengatur apa, memiliki dan sebagainya. Tentang ars. Siapa yang bilang? Bah, ini saya lihat ya, sebentar. Panjenengan tadi ngomong kosong tidak saya bantah. Kalau saya tunjukkan dalilnya begini. Jadi bahwa istaula itu berarti menguasai atau memerintahi ya. Itu silakan panjenengan baca tafsir Jalalain juz 3 halaman 82. Juga di tafsir Wajdi halaman 412, juga di tafsir Ruhul Bayan juz 5 halaman 363 bahwa istaula itu berarti menguasai atau memerintahi gitu loh. Jadi sebentar dulu. Jenengan tadi tanpa literasi kok. Jadi di ayat ini Allah menguasai atau memerintah atau menguasai ars itu bukan berarti Allah yudabbirul amru itu ya. Apa namanya? Allah yudabbirul amro itu bukan dengan ars. Allah sendiri kok. Jadi sampean nggak paham ayat ini. Jadi itu ya. Jadi menguasai ars Allah itu untuk mengatur segala urusan. Siapa yang mengatur? Bukan ars. Yang mengatur ini Allah. Gitu loh. Itu sampai nggak paham karena tidak berdasarkan mufassir. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean tadi mengatakan bahwa ars itu bukan makhluk, bukan ciptaan apa? Mana dalilnya? Sampean Quran Yunus surat 3 salah total. Sedangkan dari para ahli hadis yang saya sebutkan tadi, Fathul Bari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi juga banyak ahli hadis mengatakan itu adalah makhluk. Ad-Darimi apa itu Al-Baihaqi atau Broni, itu semua ahli hadis, alim, alam, apal Quran, apal hadis, apal tafsir. Tidak seperti panjenengan baca zuhur saja keliru, masa ada sholat zuhur? Begitu loh. Silakan dijawab dengan literasi, jangan dengan omong kosong. Sebutkan ini menurut tafsir siapa, begitu loh. Lanjut. Oke. Izin saya sebentar. Jadi ke Bang Opo dulu tadi udah rasain, Bang Opo. 20 detik ya. Saya begini. Oke. Berapa menit? Segala yang diciptakan Allah itu. Oke, 2 menit Bang Afat. Ya, segala yang diciptakan Allah itu makhluk. Makhluk tuh harus bisa diraba, enggak. Bahkan nama Allah itu siapa yang menciptakan? Nama Allah itu siapa yang menciptakan? Jawab. Nanti jawabannya mau bertuhan pada nama Allah. Bertuhan sama Allah. Bertuhan sama nama Allah. Nama Allah itu siapa yang menciptakan? Jadi ciptaan itu bukan harus berupa gereng makhluk kayak batu, bukan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun juga makhluk. Dia gak ada karena dia bersifat fungsi. Nafa'na juga makhluk. Bahkan nama Allah itu sendiri siapa yang menciptakan? Kalau nggak diciptakan mana ada nama itu? Silakan. Oke, kita ke Bang Opo. 4 menit silahkan Bang Opo. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya pastikan bahwa Allah tidak pernah memvalidasi rujukan yang dibawakan Romli tadi itu. Tidak ada itu rujukan itu menurut Allah itu dipastikan benar yang dibawakan Romli tadi.
Memang itu rujukan, itu literatur. Tapi Allah tidak menjamin bahwa itu al-haqqu min rabbika. Allah tidak menjamin, itu satu. Yang kedua, ismu Allah, nama Allah. Itu kan terjemahan Pak Alpat aja. Ismu Allah itu nama Allah. Saya tidak mengatakan ismu Allah itu nama Allah. Jadi kalau ditanya, kapan Allah menciptakan nama Allah? Jangan. Allah tidak bilang menciptakan nama Allah. Karena saya tidak pernah mengatakan nama Allah. Ismullah, tak usah terjemahkan dulu. Nah, nanti itu kita bahas tersendiri. Saya juga punya banyak rujukan tentang itu. Itu nanti. Kita tidak membicarakan Ismullah hari ini. Dah. Jadi kembali lagi kepada Romli tadi ya. Masalah Yunus ayat 3 tadi ya. Masalah Yunus ayat 3. Kalau mau pakai rujukan, nggak usah jauh-jauh pakai tafsir ini. Secara kata aja buka. Nah, kalau saya memang tidak bisa menciptakan ilmu, saya buka kamus Al-Quran. Ya. Kamus, karena bicara kata, itu ya rujukannya kamus. Kamus. Salah satunya maknanya yang memproporsikan. Salah satu istawa tadi maknanya. Dan Allah itu, kerjanya itu istawa. Itu kata kerja. Istawa alal ars. Jadi istawa itu bukan Allah menguasai. Nggak nyambung. Makanya saya tanya, dari mana kamusnya itu? Oh, dari ini katanya. Dari tafsir ini, tafsir. Ya, tafsir itu kan bukan al-haqqu yang dijamin Allah. Bukan al-haqqu min rabbika. Itu kan dari orang. Manusia itu selain Rasul, nggak dijamin. Selain Rasul yang ngomong, nggak dijamin benar. Jadi jangan bangga kita. Gitu. Jangan mengkultuskan orang. Itu kan bukan Rasul yang disebutkan tadi. Ya dia benar menurut dia benar, yang menurut dia bukan menurut Allah. Jadi jangan bangga kita, yang menurut Allah aja. Menurut Rasul, menurut Allah. Tadi katanya mau mengikuti Rasul. Mana omongan Rasul kayak gitu? Omongan Rasul dalam Al-Quran, bukan di luar Al-Quran. Jadi tidak ada kata-kata mengatur di situ. Istawa. Dari mana istawa mengatur? Istawa itu memproporsionalkan. Jadi Allah itu kerjanya memproporsionalkan. Makanya ciptaannya proporsional. Yang menjadikan tidak proporsional itu kerjaan manusia yang ngotak-ngatik, merusak. Itu kerjaan manusia merusak. Itu kerjaan manusia. Kerjaan Allah ada istawa, memproporsionalkan. Supaya apa? Berdasarkan apa? Alal ars. Jadi ars ini adalah rancangan penciptaan alam itu ada arsnya. Itu pakai arsuhu, arsnya Allah itu. Supaya proporsional. Jadi jelas nggak ada Allah terpisah dari ars, nggak ada Allah terpisah dari ismu. Makanya itu kan kata frase itu kan, ismullah itu frase. Jadi Allah nggak berdiri sendiri. Itu kan surat inti itu, surat 1 ayat 1. Inti Al-Quran itu di surat 1 ayat 1. Allah tidak pernah berdiri sendiri, tapi selalu dengan ismullah, dinullah. Walaupun dia berdiri sendiri, tapi ada konteksnya itu, ada ismullahnya. Ada arsuhunya di situ. Jadi tidak ada Allah terpisah. Oh, dia kan serba segala-galanya. Iya, dengan apa segala-galanya? Dengan ismullah. Dengan ismullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait bicara ars itu ada juga ar-Rahman situ. Ada kan ayat yang berbicara tentang ars terkait dengan ar-Rahman. Ya memang nggak bisa dipisah. Allah aja mengatur pakai aturan, apalagi manusia ya pakai aturan Allah lah. Itu menunjukkan keteraturan itu harus pakai aturan. 1 menit lagi. Nah, jadi saya tekankan kalau rujukannya Al-Quran, tapi kalau rujukannya di luar Al-Quran ada-ada aja ya. Tidak ada ars itu makhluk. Tapi ars itu adalah patokan dalam istawa. Jadi Allah itu istawa itu patokannya adalah alal ars. Untuk apa? Yudabbirul amar. Nah, yudabbiru ini baru ada kaitannya dengan pengaturan. Amar ini ada kaitannya dengan pemerintahan. Jadi semua yang diatur Allah itu baik asamawat wal ard dan kehidupan ini itu ya pakai al ars. Bukan pakai serta merta simsalabim. Oke, cukup dulu Kang Opung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ke
Gus Romli. Silahkan. Terima kasih. Pertama, semua yang panjenengan katakan itu omong kosong panjenengan. Justru panjenengan menurut kamus. Loh, kok menurut kamus? Sehingga panjenengan lebih mendahulukan kamus daripada mufassir. Ya, saya baca ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Dan juga ada ayat lain tsummastawa 'alal 'arsy. Itu kata istawa di sini ya diartikan dengan istaula yang artinya menguasai atau memerintahi. Menurut siapa? Saya kali lagi, menurut tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu tafsir ulama ahli tafsir, bukan cuma kamus. Sering berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga itu. Juga menurut Ibnu Farid Wajdi, juga menurut tafsir Ruhul Ma'ani. Saya jelaskan lebih kuat mana antara mufassir dengan kamus. Yang panjenengan saja harus menurut Allah. Ya benar, para mufassir ini berdasarkan hadis, berdasarkan hadis-hadis sahih. Bahwa sampean katakan tadi yang mengatakan bahwa ars itu makhluk bukan dari Rasulullah. Siapa bilang? Saya tadi kan sudah baca misalnya ini hadis dari Jabir bin Abdullah dari baginda Nabi SAW, artinya hadis riwayat Sahih Abu Dawud 4727. Aku baginda Nabi telah diizinkan untuk menceritakan seorang malaikat dari 8 malaikat pemikul arsy itu ya, di Quran surat Ghafir 7 itu, bahwa jarak antara daun telinga dan pundaknya saja sejauh perjalanan 700 tahun. Juga dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari juz 8 665 juga dari hadis banyak tadi itu. At-Tabrani, Al-Khatib juga, Ad-Dailami, Al-Baihaqi. Panjenengan bantah ulama-ulama ahli hadis ini. Panjenengan tadi mengatakan gak ada referensinya kok. Yang saya ini berdasarkan hadis. Hadis itu menurut Quran surat An-Najm 3 dan 4 adalah yang diwahyukan juga. Begitu loh. Jadi kalau berbicara sekali lagi sebutkan kitabnya. Kalau tidak baca teks aslinya agak apa-apa, terjemahannya saja. Jangan ngawur omong kosong begitu, memalukan panjenengan ini. Belajarlah yang baik, baru dialog dengan saya. Lanjut. Oke, saya kembali ke yang raise hand ini. Bang Opo, silahkan. Jadi, kalau saya bicara kamus, saya bukan pakai kamus bahasa Indonesia, bukan pakai kamus bahasa Arab. Yang saya pakai kamus ini kamus Quran. Jadi kalau berbicara istawa, ya tanya, apa rujukannya? Ya kamus Quran. Ya lihat aja ayat-ayat yang terkait dengan istawa apa aja. Contoh, ya kan? Istawa tadi, satu akar kata dengan yastawi. Wa ma yastawil a'ma wal basiru wal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa artinya? Apakah sama? Yang buta, yang akma dan yang basir sama? Waladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini konteksnya satu akar kata istawa dengan yastawi. Bukan dengar dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Baca ayat kok. Bukan kau diam dulu. Kau diam dulu. Baca ayat itu. Kau diam dulu. Jangan kau diam dulu. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Mohon maaf, saya semua ya. Ini mohon gantian ya. Jadi semuanya bisa mendengar gitu argumentasinya. Oke? Silakan. Wong salah baca ayat dia, Gus. Ya, enggak apa-apa. Nanti biar dia yang nanggung dosanya lah gitu. Iya. Gitu. Oke, silakan. Ya, udah. Silakan 3 menit. Jadi mau salah baca ayat, mau ke slip of tongue, itu bukan urusanmu. Kau bukan hakim, satu ya. Saya cuma mau bilang, istawa itu sama dengan yang saya bilang tadi, sama dengan yastawi. Kalau kau merujuk pada 45:8, tapi kalau kau merujuk sama jalan lain, aku nggak tanggung jawab, itu urusanmu. Tapi aku tak mau dengar gitu. Karena itu bukan omongan Allah. Tapi istawa tadi merujuk pada omongan Allah yang lain, surat 45:8. Yastawi. Nah, mau cari merujuk yang mana lagi? Saya kasih lagi ya. Nah, ada istilah tastawi juga. 4134.
Jadi istawa itu aja, nggak usah jauh-jauh. Ada juga apa namanya nih? La yastawuna indallah. Itu tadi kan istawa, ini la yastawuna indallah. Nah, artinya apa? Ya, gak usah saya terjemahkan. Nanti kalau kau bilang ku terjemahkan, itu bukan ada orang ngomong kayak gitu ya. Ya kau cari sendirilah itu di dalam Al-Quran, konteksnya apa. Jadi ayat harus dijelaskan dengan ayat yang terkait dengan istilah itu. Nggak usah jauh-jauh kau bawa jalan lain ini segala macam. Oke, 1 menit lagi Bang Opo. 1 menit lagi Bang Opo. Itu rujukan itu bukan al-hakumi rabbika, nggak ada dijamin, nggak ada dalam Al-Quran Jalalain itu pasti benar, nggak ada. Jangan kau kultuskan Jalalain di sini. Nah, jadi itu kau bawalah sendiri itu. Aku cuma mau bicara istilah istawa ini pakai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Misalnya 1896, hatta iza sawa bainas sodafaini kolan fuhu. Nah, kau rujuklah itu. Gak usah aku terjemahkan. Nanti kau bilang pula aku berpendapat. Ada lagi kata-kata istawa. Allazi kholaqo fasawa. Masih satu akar kata itu. Kok alaji sih? Ya itu urusanku bacanya, enggak usah kau atur. Salah goblok ngotot ini. Biarin aja cara bacanya. Lanjut. Enggak usah. Bang Opo. Kau baca sendiri surat 872. Terserah kau mau bacanya aladi, terserah kau itu. Enggak usah kau atur orang. Kau baca, kau rujuk sendiri. Enggak usah kau terjemahkan itu. Nah, jadi jelas di situ bahwa istilah-istilah Al-Quran itu dijelaskan oleh kamus Al-Quran. Tidak kamus Arab, tidak perlu. Kalau tidak sesuai Al-Quran, kalau sesuai ambil gitu loh. Kalau sesuai jalan lain ambil. Kalau bertentangan, lawanlah dulu ayat-ayat Quran tuh. Berani nggak? Orang suruh ciptakan Quran enak mampu kok satu surat nggak bisa. Sudah ya. Sudah lewat, waktunya lewat. Satu surat nggak bisa. Waktunya lewat. Saya jawab. Kau bukan host, kok kayak berkuasa aja kau. Kayak bukan lewat kok. Ya kau diam aja. Ada host dari sini kok. Bang Opo. Jangan biasakan sok berkuasa. Sabar. Oke. Siap. Oke, ini sepertinya sudah mendekati kan ini jamnya nih. Sudah semakin panas ini. Bentar, saya minta waktu. Jangan dipotong. Oke. Oh, enggak. Ini saya nggak aja memberikan apa namanya? Waktu untuk bernafas saja gitu loh, Gus. Enggak. Siap, Komandan. Siap. Jadi ini nanti saya kasih waktu kepada Gus Romli, kemudian ini Bang Alfat, ya. Iya. Kemudian apa lagi yang ngerasain? Enggak ada ya? Enggak ada. Itu nanti saya apa namanya? Lemparkan ke yang lain dulu ya, saya tawarkan. Iya, siap Komandan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Gus Romli, kurang lebih 4 menit. Silakan. Terima kasih. Lagi-lagi yang terhormat Bang Opo goblok tapi ngotot. Ya. Pertama, yang mengartikan bahwa istawa itu adalah istaula adalah Imam Malik bin Anas. Ya. Saya baca dalilnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istawa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Ya. Perkataan istawa sudah diketahui. Maksudnya istaula yang berarti menguasai atau memerintahi, ya. Sedangkan tata caranya majhul, kaifiyahnya itu majhul, ya. Dan bertanya tentang ini adalah bid'ah, apalagi tanpa ilmu. Yang pertama, yang kedua, panjenengan mengartikan kamus Al-Quran itu menurut panjenengan sendiri. Itu sesat itu. Panjenengan baca al-lajinah, juhur, itu salah kok diperingatkan ngotot. Begini, kalau masalah istawa diartikan istaula itu menguasai atau memerintahi, sekali lagi menurut Ibnu Ruhul Bayan, tafsir Jalalain juga Farid Wajdi, ya, dengan halamannya masing-masing. Itu ulama kelas dunia akhirat, tidak seperti panjenengan yang baca Quran salah total, ngotot saja. Jadi begini, tentang kata-kata istawa itu tidak hanya bermakna apa?
Istaulah saya baca beberapa ayat karena sampean tadi membaca ayat tanpa membaca teks aslinya. Jadi sesat itu. Saya baca ayatnya. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wastawat 'alal judiyyih. Quran surat Hud ayat 44. Dan perahu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Gunung Judi. Jadi istawa dalam ayat ini berarti berlabuh. Paham? Bukan berarti apa. Yang kedua lagi, Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawatin ila akhiri ayat. Jadi kemudian Allah menyengaja langit lalu dibuatnya langit. Jadi istawa di ayat Al-Baqarah ayat 29 itu sama dengan qosodah. Ngerti qosodah sampean? Menyengaja gitu loh. Juga ada ayat lain ini. Al-Qasas ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Dan setelah dia dewasa dan cukup usianya, kami Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi istawa di sini adalah cukup umur, gitu loh. Juga ada ini surat Al-Fath ayat 29 Bismillahirrahmanirrahim. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi. Sebagai tawanan yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya. Quran surat Al-Fath sama tafa'ulan dengan di sini Kiai Al-Fath ayat 29. Jadi di sini istawa itu artinya tegak. Jadi sekali lagi ya, istawa itu kalau di ayat Quran surat apa ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan tsumma istawa 'alal 'arsy, itu artinya istaula, menguasai dan memerintahi. Tetapi karena istawa ini kalam mustarok, di ayat-ayat itu yang saya sebutkan itu tidak semuanya berarti senada. Begitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, tentang asma Allah sampean itu tadi tidak ada literasinya. Saya baca ini dalam kitab hadis apa muttafaqun alaih juga yang lain-lain ada begini. Innallaha azza wa jalla tis'atan wa sab'ina itsman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra amma in hafidhaha dakhala al-jannah Allahul wahidus samadul awwalul akhir dan seterusnya. Itu hadisnya lengkap. Ada hadis lagi yang sebentar diriwayatkan oleh sebentar saja. Ini masalah kebenaran, jangan di soal waktu. Minta 1 menit aja. Ada hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Hibban, oleh mana lagi? Oleh siapa ini? An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi halaman 94 begini. Ada doa baginda Nabi panjang, di tengah-tengahnya begini. Allahumma inni dan seterusnya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmi al-ghaib dan seterusnya. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis yang cemerlang ini, tidak berdasarkan sampean yang tidak bisa mengartikan dan melafalkan ayat dengan baik, itu adalah nama dia itu tidak terbatas. Bisa disimpan untuk dia sendiri, bisa yang diturunkan di semua kitab-kitab sucinya, bisa diajarkan kepada salah satu hambanya, bisa yang tersimpan di ilmu gaibnya. Jadi kalau berbicara masalah asma dia, sifat dia, dan perbuatan dia, merujuk kepada ahli hadis. Jangan cuma dengan omong kosong tanpa literasi. Membaca alladzi saja allaji, salah total. Membaca zuhur itu juhur. Mau benar dari mana? Melafalkan saja salah total, apalagi memaknai tanpa literasi, tanpa ahlinya, tanpa ahli tafsir, tanpa ahli hadis. Itu diancam man ta'allamal Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar. Artikan kalau sampean bisa. Kalau tidak bisa ngomong pada saya agak bisa Pak, saya artikan. Jawab, jangan kemana-mana. Jawabannya jangan itu al-haqqu mir rabbika, itu bukan jawaban itu. Al-haqqu mir rabbika benar, tetapi bukan persoalan kita itu. Yang dimaksud kebenaran itu adalah Al-Qur'an. Jadi sampean jawabnya dengan ngalur ngidul tanpa referensi lagi, membacanya salah total,
Maaf, Cukup, maaf, Bos. itu namanya ngangi-ngungi. Ngawur ngeyel, ngotot, ngibul. Cukup, Bos. Maaf, ini bukan ejekan loh. Biar Oke. sampean belajar lagi gitu loh. Oke, cukup, Terima Gus. kasih. Bang Obo, ini kalau saya ke Bang Alfat dulu ya, karena Enggak, Bang terakhir Alfat nih. sudah Nanti tertutup terakhir. Setelah ini selesai lah. terakhir ya, terakhir. Oke, terakhir. Ya, terakhir. Oke, 4 menit silakan. Jadi saya tetap konsisten. Kalau dia tadi merujuk kepada Jalalain tadi, istauli itu memerintah, itu bukan Quran. Tidak ada ayat-ayat Quran yang menggunakan itu sebagai sinonim. Tapi kalau dia merujuk pada Hud ayat 44, itu saya acungi jempol. Walaupun ditalbisul haqqa bil batil, kan itu. Tampilkan Hud 44 itu. Kan bukan soal itu. Iya, Hud ayat 44 itu disebutkan, ya cuplikannya, waqudiyal amru wastawat alal judi. Jadi di situ ada wastawat, itu betul. Tapi kalau kau campur dengan istauli tadi, aku nggak setuju. Itu benar menurut jalan lain, bukan benar Loh, menurut Allah. makanya saya Nah, katakan diam dulu, istawa itu diam bukan mustawa. diam dulu. Ya kan? Sampean membantah saya Diam. dengan salah kok. Enggak, diam dulu. Aku bilang setuju kalau kau rujuk dengan wastawat alal judi. Setuju, karena itu surat Hud ayat 44. Tapi kalau kau rujuk dengan istauli, enggak ada ayatnya. Itu hanya benar menurut jalan lain, tapi bukan benar menurut Allah. Jelas itu. Jadi jangan kau campur adukkan al-haq dengan al-batil gitu. Jadi gini jadinya, enggak jelas dia. Siapa yang mencampur al-haq dengan al-batil? Karena enggak ada istauli. Istauli itu enggak ada dalam ayat-ayatnya. Dalam kamus-kamus ayat Al-Qur'an. Mana saya mengatakan istauli? Istaula kok goblok kamu. Istaula mana ayatnya? Istaula mana? Itu kan jalan lain. Jalan lain. Masya Allah. Jalan lain. Kamu lebih pintar daripada ulama tafsir apa ngotot? Lebih pintar dari ayat Allah ini, lebih pintar daripada yang mufasirin yang dikultuskan itu. Lebih pintar ayat Allah. Buktinya Allah tidak mengutip istaula itu. Jadi wastawat yang kau kutip itu yang betul. Jangan dicampur adukkan gitu loh. Jadi aku tidak menolak wastawat karena ada rujukannya Hud ayat 44. Tapi kalau istaulin, tahapal itu yang tidak ada dalam ayat Al-Quran, itu hanya benar menurut orang, tapi tidak benar menurut Allah. Makanya al-haq itu harus dari Rob, bukan dari orang. Kalau orang itu sesuai dengan Rob, ambil. Aku jujur, kalau kau bilang wastawat itu dari Allah, memang ada. Makanya aku akui gitu. Aku hanya mengakui yang dari Allah. Kalau bukan dari Allah, itu bukan al-haq, al-batil. Ya kalau menurut orang benar, ya menurut orang, bukan menurut Allah. Jelas usah panjang-panjang lebar ke sana kemari. Wong ayatnya aja belum tuntas dikait-kaitkan kok tentang istawa. 1 menit, Bang Obo. Jadi mengkaitkan istawa ini harus kaitannya dengan akar katanya juga, kayak wastawat. Ku akui memang itu betul. Tapi kalau kau campur dengan istauli, entah apa yang dari siapa-siapa itu yang merusak, campur aduk. Kan ini masalahnya. Dicampur-campur aduk antara yang dari Allah dengan dari manusia. Emangnya manusia itu dijamin Allah hak? Kan enggak. Kalau aku sih enggak bilang aku hak, aku bilang ayat-ayat Allah. Jangan kau pelintir-pelintirkan. Ayat-ayat Allah itu yang hak itu jelas itu tentang istawa itu. Mana-mana aja ayatnya jelas itu. Jadi jangan dicari-cari yang bukan dari ayat Allah. Oke, cukup Bang Obo. Cukup, Saya minta cukup. 1 menit karena ini fitnah kalau tidak dijawab. 1 menit ya, Gus ya? Iya 1 menit. Oke, siap. Begini, sampean itu jangan menuduh saya mentalbis antara yang hak dengan al-batil. Karena saya berdasarkan referensi para mufassir. Sedangkan omong kosong panjenengan itu berdasarkan pendapat panjenengan sendiri yang tanpa ilmu. Menuduh saya mentalbis macam-macam. Itu kan omong kosong panjenengan, tidak ada literasinya. Gitu loh. Jadi sekali lagi kalau debat dengan saya, jangan menuduh saya mentalbis karena saya bereferensi. Sedangkan panjenengan semulai tadi gak ada referensinya sama sekali. Ngangi-ngungi, ngawur, ngeyel, ngotot, ngibul. Itu loh. Jadi selama panjenengan menjawab dengan tanpa referensi, menuduh saya mentalbis yang hak dengan yang batil, saya jawab terus. Mana referensinya gitu loh. Saya katakan yang istawa menurut istaula itu menurut para mufassir kok. Bukan menurut panjenengan yang tidak bisa baca ayat Quran kok. Gitu loh. Jadi berliterasi lah. Jangan menuduh begitu loh. Paham? Belajar lagi lah kalau debat dengan saya itu. Jangan ngangi-ngungi. Ditertawakan semua orang panjenengan ini. Oke, cukup. Kita ke Bang Alfat dulu ya. Kita ke Bang Alfat dulu, ini udah rasain tadi.
Oke, silakan Bang Alfat. Baik, makasih moderator. Jadi begini, kita ini merasa sok pintar. Semuanya difitnah, termasuk Jalalain dibilang bodoh. Tidak merujuk kepada Quran. Kita hafal berapa ayat, kita hafal berapa hadis. Jalalain itu, atau dua Jalal, atau Ibnu Katsir atau siapapun, dia menguasai tafsir. Kita tahu tafsir Mohon maaf tingkatan Bang Alfat. tertinggi. Mohon maaf Bang Alfat. Bisa kita ke tema nggak tentang Ya sebentar ini. Ini kan Oke. narasi dia harus saya balas, harus saya jawab. Oke, silakan silakan. Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Qurtubi, ya, atau Said Qutb, atau Departemen Agama, atau Syihab atau siapapun, ketika dia menafsirkan Quran itu dia setidaknya dia mempunyai ilmu tafsir, yaitu ilmu tafsir. Tafsir yang paling tinggi para penafsir itu tahu bahwa adalah tafsir ayat bil ayat, ya. Jadi jangan disangka Jalalain itu enggak tahu tafsir ayat bil ayat, ya. Seakan-akan kita lebih pintar dari Jalalain. Wong saya juga belajar dari dia, dari siapapun. Jadi dalam tafsir ayat bil ayat, mana astawa atau istiwa atau wastawa atau apapun bentuknya, itu bisa bermakna berlabuh, bisa bermakna sempurna, bisa bermakna keteguhan. Ini merujuk kepada tafsir ayat bil ayat. Bisa bermakna keteguhan, bisa bermakna sempurna, berlabuh, tegak, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, dalam narasi saya nanti akan saya ulang, ya, itu berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada surat Yunus, di situ seperti yang dinarasikan oleh Bang Vivo, betul. Kalau kita merujuk kepada Al-Qasas 14, itu bermakna sesuai yang dinarasikan oleh Bang Gus Romli. Begitu juga dalam surat An-Najm ayat 9, ya. Dalam surat Al-Fat 29. Bukan saya nggak ngerti, Bang Vivo, akan tafsir ayat per ayat. Tapi saya tidak ingin bicara tentang itu. Ya, itu pertama. Maka kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan ini, dari tafsir ayat per ayat itu saya membuat satu narasi. Begini narasinya. Makanya ketika orang bernarasi, dengarkan. Hasil analisa saya. Berarti kan saya sudah menganalisa. Baik tafsir ayat bil ayatnya, tafsir ayat bil hadisnya, tafsir ayat bil ijma'nya. Saya sudah menganalisa, maka saya tulis. Hasil analisa, arsy Allah dirancang di atas alma. Lalu Allah menjadikan yang hidup itu juga dari alma. Jika alma dimaknai air, jika alma dimaknai air, maka terdiri daripada syalsyal, fakhor, bin, hamain, lazib. Saya juga ngambil ini dari tafsir ayat bil ayat. Ya, bukan tafsir ayat bil otak saya sendiri, bukan. Maka benar bahwa segala yang hidup adalah susunan dari makhluk yang mengikat karena adanya kohesi dan adhesi. Menurut siapa? Menurut ahli fisika, bukan menurut saya. Otak saya enggak. Jadi saya punya referensi dari partikel-partikel yang ada di alam ini. Kata siapa? Kata ahli teori kuantum, bukan kata saya. Ya, juga adanya penentu massa, di mana dikatakan 1 menit lagi, Bang. Pada teori-teori kuantum itu ada ruang-ruang kosong yang mana bisa disebut partikel itu apabila mempunyai massa dan ada zat penentu massa atau sifat penentu massa. Maka suatu partikel yang merupakan bentuk ars garis miring kuasa, ya, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka
Ars itu adalah bentuk dari keagungan Allah yang bermakna sempurna, bermakna berlabuh, bermakna keteguhan. Ya. Maka kata astawa, tapi bukan astawanya, kata ars. Ars itu adalah konstruksi Allah. Allah itu menyempurnakan, meletakkan atau melabuhkan, ya, atau menyempurnakan arsinya. Maka arsuhu alal arsi, seperti arsuhu alal samawat, ya, menyempurnakan isilah langit. Langit sudah ada, Allah menuju ke langit. Pada saat itu langit masih berupa duhon, masih isinya duhon. Langit dalam kata ruang berbeda dengan langit dalam kata isi langit. Maka sumastawa ala samawat. Maka menyempurnakan, melabuhkan, menegakkan arsinya di atas air sebagai konstruksi dari alam ini. Maka kenapa saya katakan seperti itu? Menurut analisa saya. Karena ternyata kenyataannya, tanjihi hadisnya, maknawiyahnya, lautan alam ini penuh dengan unsur-unsur alma itu, yaitu oksigen dan hidrogen. Maka bintang-bintang itu hanyalah setitik debu di lautan, ya. Ya, sudah cukup. Selesaikan dulu, percuma kalau saya menyelesaikan. Kalau ini kan saya juga. Oke, siap. Jadi maka saya katakan itu adalah bentuk dari konstruksi Allah di alam raya ini, menyempurnakan, melabuhkan, menegakkan dan lain sebagainya. Astawa alal ars, daripada konstruksinya di atas alma. Sumastawa alal arsu alal ma, dalilnya ada. Ya, itu disesuaikan dengan peneliti-peneliti alam. Dikolaborasikan dengan ayat ini kok pas gitu ya, dari analisa saya. Itulah, ya. Oke. Jadi jangan kita menuduh orang tuh bodoh, Jalalain bodoh, Ibnu Katsir bodoh, nggak ngerti. Yang benar itu saya sendiri, ya juga jangan seperti itu. Itu. Oke, terima kasih. Oke, silahkan. Oke, sebelum ke yang lain ya, ini karena biasanya ya, karena waktu ini udah udah dini hari ya, biasanya sampai jam 12 ini karena istimewa ya, bisa lebih ya kalau biasanya di Bangki Semet itu sampai jam 2, jam 3 gitu, tapi kalau di sini saya nggak kuat untuk mulai itu bisa jeglek gitu saya. Terakhir. Jadi, ya, ini untuk closing ya, closing untuk semua nanti saya persilakan untuk closing maksimal 3 menit ya, maksimal 3 menit. Ini mungkin dimulai dari yang lain dulu Bang Opo ya. Mungkin dari Bang Roni. Oke. Silahkan closing Bang Roni. Maksimal 3 menit. Silahkan Bang Roni. Apakah masih di sana Bang Roni? Halo Bang Roni. Sepertinya ya, sudah. ada suara. Ya, closing untuk tanggapan lah. Closing aja ya. Oke, closingnya harapan aja sih untuk kedepannya. Mungkin diperjelas lagi tentang dikonkretkan temanya, misalnya ars, membahas tentang ars, kemudian menggunakan metode apa, sehingga nanti enggak ada perdebatan lagi menggunakan metode apa yang akan dibahas gitu ya. Kecuali memang kita bebaskan untuk menggunakan metode menggunakan metode apapun, sehingga ketika diperbebaskan tidak ada yang didebatkan, menggunakan apapun terserah gitu ya, sehingga tidak saling menyalahkan gitu. Oke. Misalnya memahami harus menggunakan metode Al-Quran gitu ya, sehingga tidak menggunakan selain Al-Quran seperti itu. Jadi ada menggunakan metode Al-Qurannya misalnya.
atau mempelajari ALS menggunakan metode tafsir Jalalain, sehingga tafsir yang lain tidak kita gunakan, misalnya seperti itu, sehingga lebih tidak ada perdebatan menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ya, kita mengharapkan saling menghargai gitu, karena kan ada ayat mengatakan janganlah Al-Quran itu untuk berdebat gitu ya, untuk berdebat tahu, ataupun ada ayat mengatakan ajaklah dengan lemah lembut gitu ya, dengan lemah lembut, dengan sesuatu yang bilisani, bil latif gitu ya, lemah lembut gitu. Jadi menurut saya Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dicari, untuk jadikan huda, petunjuk, untuk dipraktekkan di kehidupan kita itu seperti apa gitu ya. Kalau saya sih melihat urgensinya ya, saat ini kita membutuhkan suatu pemikiran baru gitu ya, dari stagnan, dari kejumudan pemikiran pemahaman tafsir lama begitu ya. Menurut saya sangat ide yang bagus ketika ada sebuah diskusi seperti ini yang menggali tentang pemikiran-pemikiran baru gitu ya, ataupun ide-ide baru. Saya rasa itu perlu dihargai gitu, perlu dihargai dan perlu jadi masukan gitu, karena memang kita butuh suatu perubahan di era Islam saat ini ke depannya gitu ya. Kita tahu Islam saat ini sedang mundur, kita tahu Islam saat ini sedang dijajah, Islam saat ini sedang titik nadirnya ya, sehingga butuh, menurut saya, ada sebuah teori setiap 100 tahun sekali atau 1000 tahun sekali akan ada suatu perubahan atau ada pembaruan. Jadi itu yang kita tunggu, pembaruan itu pasti suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang lama. Pembaruan itu pasti berbeda dengan hal yang lama gitu, sehingga perlu kita hargai suatu hal yang baru, bukan untuk disalahkan menggunakan metode yang lama. Menurut saya seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roni. Mungkin kita closing ke Bang Ome nih. Silahkan Bang Ome. Ya, terima kasih Bang Ain. Ya, kalau buat saya ya, nggak ada yang salah. Semuanya baik. Semuanya sangat baik. Dan balik lagi kepada diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena walaupun meskipun saya paling muda, tapi semua di hadapan Allah pun sama. Belum tentu saya yang muda ini malam ini pun bisa akan terus ada. Bisa jadi malam ini saya sudah tiada, ataupun besok saya sudah tiada. Maka apapun itu semua baik buat saya. Karena sama-sama menuju untuk dalam perjalanan ke kampung halaman yang sama. Maka dari itu, apapun yang terjadi malam ini, janganlah tercerai-berai, dan untuk selalu menjalin silaturahmi yang baik tanpa adanya permusuhan. Karena sesama muslim kan tidak boleh berdebat sebenarnya. Jadi apapun itu ya, semoga kedepannya kita semakin menjadi pribadi yang baik dan mencontohkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya yang lebih baik untuk mengedukasi mereka semua
menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi tanpa harus mengikuti jejak kita yang mungkin masih kurang baik. Dan mohon maaf kalau saya yang muda ini berkata agak mendahului seperti orang tua. Tapi apapun itu saya sangat menghormati sekali. Dan saya sebenarnya sangat senang kenapa saya bisa hadir gitu, untuk mengikuti Zoom ataupun di Zoom lain. Karena saya ingin selain bersilaturahmi juga ingin mencari sesuatu teman yang baru untuk mencari ilmu yang baru, untuk membawa diri saya menuju perjalanan pulang. Dan semoga ke depannya kita bisa sama-sama semakin baik dengan hati yang tenang dan selalu istiqomah gitu ya. Dan tetap bersahabat gitu tanpa adanya saling merasa mementingkan ego. Ya, terima kasih Bang Ain, mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, terima kasih Bang Omay, mantap nih, bikin terharu nih. Ya. Oke, kita ke ini Humaira. Halo Humaira, apakah bisa terkoneksi? Nggak bisa ya. Oke, kita ke Bang Kismet. Ya, Bang Kismet, silahkan Bang Kismet, closing. Halo Bang Kismet. Oke, terima kasih moderator main ya. Ini saya ada gangguan pula sebenarnya nih. Gimana ya? Ya mungkin nanti konsepnya nanti diapakan. Apakah kita diskusi hanya dengan logika by logika gitu kan, referensi by referensi gitu. Jadi biar lebih enak gitu. Nah, kalau referensi dengan logika akhirnya jadi debat kusir. Jadi mungkin ini pesan aja buat moderator biar lebih ini lagi dicermat lagi untuk memformulasikan diskusi ini biar lebih efektif gitu. Yang namanya logika dengan referensi kalau diadu ya bakal sampai sekian tahun pun tidak akan selesai. Nah, ya kan, kalau tidak logika dengan logika gitu, referensi dengan referensi. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada mungkin perkataan saya kepada siapapun ya. Itu aja mungkin Bang Ain. Terima kasih Bang Ain telah diberikan kesempatan untuk ada di sini. Terima kasih Bang Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke siapa nih? Bang Wong Fai Hung. Silahkan, Bang Wong. Halo? Udah tidur. Oh, udah tidur. Baik. Oke, kita langsung ke siapa? Gus Romli atau siapa? Atau Bang Alfat? Gus Romli?
Baik, saya dulu kalau bisa Oke, oke. belum ada. Closing, silakan. Jadi saya tadi kan menganalisa, bukan menjustis. Saya katakan dari awal, bisa jadi analisa saya juga salah. Mari kita analisa. Berdasarkan keilmuan masing-masing, dianalisa apa narasi saya. Ya. Jadi dianalisa begitu. Menurut kalau yang punya ilmu tentang ilmu fisika, coba dianalisa dari sisi fisika. Yang punya ilmu bahasa, dianalisa dari sisi bahasa. Jadi kita ini begini. Dulu itu ada pencipta mesin namanya Rudolf Diesel. Sekarang juga masih ada itu di mesin diesel. Ada kesamaan, yaitu dalam cara kerja mesin diesel dengan cara pengabutan. Tetapi bukan berarti yang sekarang tidak lebih bagus dari yang dahulu. Maksudnya, bukan saya mengatakan para penafsir itu seperti Ibnu Jalal dan Ibnu Katsir itu salah atau buruk. Juga jangan. Tetapi ada kalanya tafsir itu disempurnakan lebih sempurna lagi oleh penafsir-penafsir berikutnya, menyempurnakan keterangan, bukan menyembuhkan Qur'annya ya, tapi menyempurnakan keterangan, keilmuannya, sehingga adanya analisa-analisa, termasuk Ibnu Firnas juga karena menganalisa, Ibnu Sina juga karena menganalisa, maka mendapat penemuan-penemuan baru dari hasil analisa itu. Sebenarnya tujuan saya seperti itu. Ya, jangan lantas kita menjustis ulama-ulama terdahulu. Kita ini belum apa-apa. Ya. Kalau kita katakan ulama-ulama terdahulu salah, kita ini hidup di sekarang di masa fitnah. Ya. Sedang mereka lebih tahu apakah Imam Syafi'i tidak bersultan? Apakah lihat sejarah mereka hidup di masa itu. Kalau kita mau menjustis mereka itu, ya mbak jangan. Ya mungkin ada kesalahan. Ya kita, mungkin yang di satu sisi penafsir ini salah dalam konteks ini, tapi penafsir yang lain mungkin tidak. Sehingga dikolaborasikan, disempurnakan. Itulah tugas-tugas kita. Ya kan, menelaah afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kita mentadaburi Al-Qur'an, merujuk kepada ahli-ahlinya. Nah, bicara fisika kepada ahli fisika, bicara biologi kepada ahli biologi, bicara masalah bahasa bertanya kepada ahli bahasa. Maksud saya tadi seperti itu sebenarnya. Itu saja Bang Aim. Terima kasih. Ke depannya kita bisa lebih bagus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bang Ahmad. Ya mungkin ke Bang Opo. Silakan. Ya, terima kasih. Ini cooling down ini ya, closing. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak perlu sebenarnya sentimen. Kita nggak kenal kok. Saya nggak kenal siapa yang ada di sini. Yang di sini juga nggak kenal sama saya. Jadi apalah mau di sentimen-sentimen kan. Kita kan lalu lintas ilmiah aja ini. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, wajar. Tentu sudut pandang masing-masing ya pasti merasa ada benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin dia pertahankan ini. Itu wajar. Tapi kan kalau dibilang saya nggak merujuk, ya aneh. Rujukan kan ada dua. Kalau saya berusaha merujuk ayatin bainatin. Nah, kalau tadi Romli berusaha merujuk dengan jalan lain. Ya benar jalan lain itu. Menurut jalan lain. Kan itu. Yang menyalahkan siapa? Tapi menurut sudut pandang Quran, kan saya tidak membilang jalan lain salah. Tapi menurut Quran, tidak ada dikatakan jalan lain itu al-haqqu mirabbika. Jadi tidak dijamin gitu. Bukan salah. Tentu ada benarnya. Tapi kan dia bukan mutlak. Jadi jangan diplesetkan saya menyalahkan jalan lain. Saya cuma mengatakan jalan lain tidak mutlak. Saya ambil contoh yang tadi. Istawa
disinonimkan dengan istaulah. Sementara ayatin bainatin tentang istawa itu tidak ada istaulah. Nah, yang ada tadi saya akui ada. Nah, kalau diterjemahkan sama Pak Alpat, istawa menyempurnakan. Masih ada satu kedekatan makna di situ, menyempurnakan dengan memproporsionalkan. Saya memproporsionalkan itu berdasarkan kamus Quran juga gitu. Kata proporsional itu. Jadi bukan ngarang. Rujukannya ada, korpus Quran. Jadi dalam korpus Quran itu, kalau Pak Alfat menyempurnakan dengan memproporsionalkan sama. Sesuatu yang proporsional itu kan sempurna. Nah, contohnya dalam ayat 3822. Wah, dina ila sawa isirot. Nah, di situ karena Allah bersifat menyempurnakan, memproporsionalkan, maka wajar dia menjadikan disuruhnya kita itu untuk wahdina ila sawa isirot. Ya sawa isirot. Apa itu sawa isirot? Kan bisa proporsional, sirot yang proporsional, sirot yang sempurna. Bimbinglah kami, wahdina ila sawa. Sawa isirot ini kan terkait satu akar kata dengan istawa. Nah, begitu menjelaskannya ayatin bainatin. Rujukannya begitu. Itu yang saya pahami. Ya kalau cara menafsirkan Quran dengan cara itu salah, ya silahkan bilang aja salah, enggak apa-apa. Tapi saya ini keyakinan saya gitu. Ya kalau ayat ini dengan ayat itu dibilang enggak nyambung, ya silahkan aja. Cuman saya mengatakan bisa dibuktikan dengan rujukan korpus Quran atau kamus Quran bahwa itu satu akar kata. Kan gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak menyalahkan Jalalain. Tapi saya katakan Jalalain semua pendapatnya tidak mutlak. Ya kan sama kata Pak Alfat tadi. Ya tidak mutlak kan? Apalagi saya gitu. Jalalain tidak mutlak, apalagi saya kan. Kan kita belajar. Kan kita merujuk gitu. Berusaha merujuk gitu, ayat-ayat Quran. Saya hanya mengunggulkan, hanya mengutamakan ayatin bainatin. Makanya saya pun tidak menyebut nama saya siapa, karena nama saya itu tidak penting. Nggak penting nama saya itu. Wajah saya pun tidak penting. Jadi tidak perlu saya pamerkan itu. Tidak penting. Yang penting itu bagi saya ayatin bainatin. Bahwa Al-Quran itu memang ayat-ayatnya saling menjelaskan. Nah itu yang kita tampilkan. Bagaimana korelasinya, bagaimana konteksnya. Di dalam teks pasti ada konteks. Nah itu. Saya katakan kamus Quran itu sebagai sebuah rujukan untuk mempersoalkan satu istilah. Sebab apa? Percuma kita ngomong segerobak ayat-ayat kalau satu istilah aja nggak kelar gitu. Ayat-ayat yang menjelaskan satu istilah nggak kelar, percuma. Ya ujungnya nanti ya kembalikan masing-masing. Istawa mau diartikan menurut Jalalain memerintah, menurut Pak Alfat menyempurnakan, menurut kamus yang saya rujuk adalah memproporsionalkan. Ya terserah, ambil masing-masing. Kita hanya saling ini aja kan, berargumentasi sesuai dengan rujukan masing-masing. Ya nanti kan ujung-ujungnya kita tidak memaksakan, silahkan masing-masing pegang gitu. Cuman saya hanya mengatakan Jalalain itu tidak diakui oleh Al-Quran namanya. Bahwa dia mutlak benar. Kecuali Rasulullah ya. Itu saja. Bukan menyalahkan. Jangan dibilang menyalahkan. Lari nanti. Intinya terakhir ya. Ya intinya ya anggaplah ini sebuah dinamika. Saya pun bisa ngomong secara normatif. Bisa. Manis-manis saya berbicara bisa. Tapi gak hidup diskusi itu kalau seperti itu. Ya ujung-ujungnya kan kita enggak perlu juga, kamu bodoh, aku tolol, kamu bodoh. Enggak perlu. Yang penting saya mengatakan bahwa kita ini sama-sama belajar dan sama-sama ya menampilkan atau menggelar hasil pelajaran. Persoalan disetujui enggak setuju ya bodoh amat gitu kan gitu. Biarin aja gitu. Enggak perlu, kamu tolol gitu, enggak usah. Yang penting saya mengatakan al-haqqu min rabbika. Udah itu aja, selain itu enggak ada jaminan. Ya kalau Rasul suatu hasanah, dah. Ya, terima kasih lah kalau kata-kata saya ada yang menyinggung, ya saya mohon maaf, tapi sama sekali saya enggak berkepentingan membuat orang lain itu sakit hati, enggak ada kepentingan. Dan saya tidak ada sakit hati ya. Ingat. Saya sudah kebal kalau soal-soal begini, enggak ada sakit hati. Jadi
kayak samudra aja kita, jiwa kita ditumpahi kotoran pun tetap asin samudra itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bang Sekian Bo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Gus Romli nih. Silahkan, Gus Romli. Ya, matur sembah nuwun Bapak Direktur dan moderator yang sangat-sangat bijaksana. Keren. Selalu Saya- bikin ketawa ini Gus Romli. Saya sebetulnya tidak seperti tadi karena saya tadi nyamar sebagai orang emosi. Jadi sebetulnya saya juga mohon maaf pada yang terhormat Abah Opo ya, juga terhadap Abah Yai Alfa, Gus Wong Fei Hong, Gus Abang Kismet, ini senior saya juga, moderator, direktur, yang lain-lain yang lupa saya sebutkan. Begini, yang pertama bahwa memang ketika kita berdiskusi itu seharusnya pertama harus berdasarkan referensi sehingga kita tidak terancam oleh hadis sahih. Apalagi berbicara tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Terus yang kedua, dengan referensi itu juga kita harus fokus mana sebetulnya yang disebut kebenaran itu dari Tuhan, gitu loh. Jadi jangan mengkaitkan sesuatu yang tidak terkait dengan fokus bahasan. Benar semuanya dari Tuhan, tidak pernah ragu, tetapi bukan itu persoalannya. Ini tentang arsy. Yang ketiga, bahwa ketika berbicara tentang arsy, apakah istilah itu istaula, apakah itu yang lain, itu harus berdasarkan referensi masing-masing. Tetapi yang jelas dari hadis juga ya, dan dari kitab tafsir. Jangan dianggap bahwa kitab tafsir murni karangan para mufassir, tidak. Misalnya tentang sesuatu hal itu mesti kitab tafsir berdasarkan hadis, begitu loh. Jadi berdasarkan hadis dan kitab tafsir yang sudah kita bahas tadi, arsy itu adalah ciptaan, bahkan merupakan makhluk yang terbesar. Itu yang ketiga. Yang keempat begini, penghormatan kita kepada ahlul ilm itu adalah harus menempatkan kita sebagai orang awam. Memang betul sekarang ini pintu ijtihad masih terbuka, tetapi untuk menjadi ijtihad apalagi mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, sangat-sangat hampir tidak bisa. Memang betul dalam 100 tahun Allah menurunkan seorang mujtahid, tetapi yakinlah bahwa mujtahid tiap 100 tahun itu bukan kita. Itu yang ketiga. Yang kelima begini. Ada suatu hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah wa la yatamathalu syaitanu bi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nomor hadis 6478, oleh Muslim dengan nomor hadis 42107, oleh Abu Dawud 4639, Ibnu Majah 3890, oleh Ahmad bin Hanbal 3608. Barang siapa melihatku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka orang yang melihat itu akan pasti menjumpaiku dalam keadaan terjaga, bukan tertidur loh. Karena apa? Karena setan tidak akan dapat memerankan aku. Itu hadisnya sangat-sangat sahih, bahkan mutawatir. Nah, jadi menurut kitab Al-Mizanul Kubro karangan seorang wali besar yang sering berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan terjaga, nama kitabnya Al-Mizanul Kubro juz 1 halaman 33, menyebutkan bahwa sebenarnya para imam madhab yang 4 itu ya, itu dalam menentukan hadis-hadis dan hukum-hukum dikonsultasikan kepada baginda Nabi secara terjaga. Ya qodatan la manaman wa musyafahatan. Jadi dalam keadaan terjaga, tidak bermimpi dan berdialog. Oh ini baginda Nabi bagaimana? Oh itu diputuskan melalui jadi hukum gitu loh. Dan itu artinya bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika berkata tentang ini sudah
dalam keadaan terjaga berdialog langsung dengan baginda Nabi sekitar 70-an kali. Misalnya ini, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi yaqubatan naifan wa sab'ina marratan. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 12, dalam Mughniyatul Mustafid halaman 215, juga dalam Al-Mizanul Kubro tadi juz 1 halaman 44. Jadi begini, sesungguhnya aku Jalaluddin Asyuyuti sudah berkumpul ya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, sampai saat beliau ngendiko itu sebanyak 70-an kali dalam keadaan yaqobatan, laman-aman, wa musyafahatan, dalam keadaan terjaga begini, tidak dalam tertidur dan berdialog langsung. Bahkan ya di dalam kitab, sebentar ini terakhir ini, di dalam kitab apa ini, Al-Jaisyul Kafil halaman 43 itu disebutkan begini, Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Az-Zawawi juga menyatakan tariqana an nukthira minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min julasaihi wa nashabahu yaqadatan mithla ashabihi wa nas'alahu an umuri dinina wa anil ahadits allati mana ini allati dha'afaha al-huffadhu indana wa na'malu biqaulihi fiha. Jadi begini, thariqah kami, katanya Syekh Ahmad Zawawi ya, adalah dengan memperbanyak membaca sholawat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami menjadi sebagian dari teman-teman duduk atau pengajian beliau, sampai kami dapat bersahabat dengan beliau di waktu jaga, bukan mimpi, dan berdialog langsung sebagaimana para sahabat beliau zaman dulu. Kami dapat menanyakan segala macam masalah tentang agama dan hadis-hadis yang dinyatakan dhaif ya oleh para ahli hadis, lalu kami mengamalkan fatwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Bahkan Sayyid Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan li arba'una sanatan ma hujibtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin walau hujiba anni tarfata ainin ma adattu nafsi min jumlatil muslimin. Ini termaktub dalam Mizanul Kubro juz 1 halaman 44, juga di dalam Al-Jaisyul Kafil halaman 43. Artinya begini, saya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam siapa ini? Sayyid Sayyid siapa? Asyadili, Syed Ahmad Ali Az-Zadili, ini gurunya, salah satu gurunya. Ngendiko begini, saya Syekh Abul Abbas Al-Mursi sudah 40 tahun ya bersama baginda Rasulullah SAW, tidak pernah hilang dariku walau sekejap mata pun. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya merinding ini. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang dari aku Syekh Abul Abbas Al-Mursi sekejap mata saja, maka diriku tidak dapat aku golongkan dalam golongan kaum muslimin. Dan tentang wali terbesar di sepanjang zaman, yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu ma'alu, itu sejak puluhan tahun sudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaannya. Nah, itulah membuktikan para wali ya, para siddiqin berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqobatan, laman-aman, wa musyafahatan, dalam keadaan terjaga, tidak bermimpi dan berdialog langsung. Itu saya dasarnya dari kitab-kitab yang sudah mu'tabar, yang sudah kuat. Demikian juga, terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita ke Pak Adib. Silakan, Pak Adib, silakan closing. Pak Adib. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Silakan Pak Adib. Jadi terima kasih diberi kesempatan untuk closing. Alhamdulillah, jadi kita bisa berdiskusi. Cuman
saya tetap masih merasa bersalah ya, karena diskusinya itu sebetulnya cukup baik, cuman ada beberapa teman yang sampai tersulut emosinya, sehingga kata-katanya yang sebetulnya dalam diskusi kurang bermanfaat ya. Sehingga justru mengurangi kualitas keilmuannya. Jadi, dan saya juga ingin ingin diskusi seperti ini berlanjut, tapi tentu saja dengan Mas moderator lebih lebih bijak lagi, misalnya di dalam pembagian waktu, dan kemudian sebagai wasit ketika ada yang offset memang kerja moderator berat ya, karena pemainnya pemain kelas dunia semua kalibernya termasuk, tapi saya anggap partisipan yang kayaknya diem hanya mau monitor, tapi ternyata menurut saya lebih hebat dari yang kita yang ngomong gitu. Termasuk Mas siapa tadi yang anak muda itu tadi, Bang Omai. saya apresiasi sekali, karena kelihatannya yang diam itu suatu saat dijadikan narasumber itu perlu kan? Jangan jangan kita terus yang diperas disuruh ngomong gitu, sehingga kadang-kadang kalau terpaksa kita itu kan ngomong sesuatu yang baterainya sudah habis, jadi ngibul gitu. Jadi ngibul, dongeng ke sana kemari, tahayul kita keluar gitu. Nah, itu dari saya, jadi terima kasih, sehingga suatu saat nanti kita kalau ada diskusi, ya itu tadi moderatornya lebih bijaksana gitu. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua, para pembelajar. Terus terang, saya secara personal memang dalam membawakan ini banyak kekurangan lah. Karena sebenarnya ini tugasnya Bang Rahman ini sebenarnya. Tapi karena beliau ada halangan, ya mungkin saya sebisa kemampuan saya lah untuk. Enggak, bagus. Menurut saya sangat bagus kok. Sangat bagus. Par excellent, mumtaz. Terima kasih. Oke, saya berharap ya untuk di kemudian hari nanti bisa menghadirkan kawan-kawan yang hebat ya, dalam hal berdiskusi ini ya. Banyak wawasan dari kedua belah pihak sebenarnya, dari siapapun. Banyak sekali ilmu yang bisa saya tangkap, bisa saya renungkan, bahan renungan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mungkin bagi yang nanti menonton di YouTube juga seperti itu, mudah-mudahan mampu tercerahkan ya. Terlepas dari perbedaan pendapat ya, itu biasa itu. Biasa seperti itu. Iya. Oke, mungkin dalam kali ini saya cukupkan ya. Mari kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.